Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan melanjutkan materi mengenai jaringan komputer, khususnya pemberian IP melalui statis dan juga menggunakan DHCP server. Tapi sebelumnya Ibu akan membahas ulang mengenai beberapa materi jaringan komputer. Apa sih jaringan komputer itu? Jadi, seperti telah dijelaskan sebelumnya, jaringan komputer merupakan beberapa komputer atau perangkat lainnya yang dihubungkan menggunakan media transmisi tertentu. Nah, medianya di sini bisa menggunakan kabel maupun tanpa kabel. Yang kedua, yaitu jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan luas areanya, yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, PAN atau Personal Area Network, yang contohnya seperti saat kita menghubungkan laptop kita dengan handphone kita misalnya, atau laptop dengan mouse, ataupun juga laptop dengan USB atau flash disk. Yang kedua yaitu LAN atau Local Area Network. Jadi di sini contohnya seperti jaringan komputer yang ada di sebuah lab atau jaringan komputer yang ada di warnet maupun antar gedung. Contohnya jaringan komputer yang ada di lab dihubungkan dengan jaringan komputer yang ada di ruang guru. Kemudian yang ketiga yaitu MAN atau Metropolitan Area Network. Nah, di sini adalah jaringan komputer yang ada di sebuah kota maupun juga antar kota. Contohnya, kota A dihubungkan dengan jaringan komputer yang ada di kota B. Kemudian yang keempat yaitu WAN atau Wide Area Network. Ini cakupannya lebih luas dari MAN, yaitu jaringan komputer yang ada di sebuah negara maupun antar negara. Contohnya negara Indonesia misalnya dengan negara Singapura. Lanjut yang kelima yaitu internet. Nah, internet ini cakupannya global, yaitu seluruh dunia. Selanjutnya topologi jaringan LAN yang dibagi menjadi 5. Apa saja? Yang pertama adalah topologi bus, topologi star, topologi mesh, topologi ring, dan juga topologi tree. Kalian bisa mengidentifikasi topologi tersebut. Bisa dicatat di buku tulisnya masing-masing biar lebih ingat ya. Kemudian DHCP server. Apa sih DHCP server itu? DHCP kepanjangannya yaitu Dynamic Host Configuration Protocol, adalah protokol yang dipakai untuk memudahkan penyebaran IP internet secara otomatis ke perangkat lainnya. Jadi, dengan DHCP server kita tidak harus mengatur perangkat atau memberikan IP pada perangkat masing-masing. Jadi dia otomatis dengan cara request ke DHCP server. Nah, gimana sih cara pengaplikasiannya? Yuk kita lanjut simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, ini tampilan paket tracernya. Pertama, kita inputkan 2 PC ke lembar kerja. Kalian bisa menghafalkan icon-icon yang ada di Cisco Packet Tracer. Kemudian kita juga tambahkan printer. Nah, seperti itu icon printernya. Kemudian kita lanjutkan tambah server. Nah, ketika kita arahkan panah atau kursor ke icon-icon, nanti di bawahnya akan muncul nama dari icon yang kalian arahkan. Kemudian kita tambahkan switch sebagai penghubung dari device-device yang telah kita pilih tadi, yaitu 2 komputer, printer, dan juga server. Kemudian kita hubungkan dengan internet, jadi kita tambahkan code. Kemudian hubungkan ke internetnya menggunakan modem DSL. Oke, selanjutnya kita lakukan pengkabelan. Nah, di sini ada berbagai macam kabel. Untuk menghubungkan device yang berbeda, kita menggunakan kabel stripe seperti server ke switch, printer ke switch, terus juga PC ke switch. Maksudnya berbeda device yang dimaksud, yaitu fungsinya. Server, komputer, dan juga printer itu merupakan user,
sedangkan switch-nya itu sebagai penghubung atau konektor. Kita hubungkan dengan kabel stripe. Nah, simbolnya itu lurus kayak gitu kabelnya. Kemudian kita pakai kabel cross untuk menghubungkan modem DSL ke switch. Kenapa kok pakai kabel cross? Karena fungsinya itu sama sebagai penghubung. Kemudian untuk internet kita pakai kabel telepon karena di sini kita menggunakan modem DSL. Setelah selesai pengkabelan, kita lanjutkan dengan pemberian label IP pada setiap perangkat agar memudahkan kita dalam konfigurasi nantinya. Nah, di sini kita menggunakan IP kelas J yaitu 192 mulainya. Jadi, kalian bisa mempelajari kembali yaitu pembagian kelas IP di materi-materi sebelumnya. Kita gunakan 192.168.10.1, kemudian lanjut .2, .3, dan .4 biar memudahkan saat konfigurasi kita urutkan saja. Jika telah selesai, kita bisa lanjutkan dengan pemberian alamat IP. Untuk IP sendiri, kepanjangannya adalah Internet Protocol, masih ingat ya? Oke, kita klik server, kemudian desktop, kemudian IP configuration. Nah, di sini kita pilih yang statis. Karena kita ngisi sendiri ya, maka kita masukkan sesuai label yang tadi telah kita tentukan. Kemudian subnet masknya kita pakai yang default saja. Setelah itu kita close. Kemudian lanjut ke PC yang pertama, sama, diklik, kemudian klik desktop, kemudian klik IP configuration. Karena di sini kita pilih yang statis, maka kita masukkannya secara manual, yaitu sesuai dengan label yang tadi. Kemudian kita close. Begitu juga dengan PC yang kedua. Jadi diingat-ingat, untuk mengatur IP kita bisa pilih desktop, kemudian IP configuration. Jadi menu yang dipilih untuk mengatur IP yaitu IP configuration. Untuk subnet masknya tetap kita default saja, kemudian di close. Begitu juga dengan printer. Pilih menunya apa? Config dan fast ethernet, karena tadi kita menghubungkannya ke port fast ethernet. Di sini juga statis, kita isi IP sesuai yang sudah ditentukan tadi. Kemudian subnet masknya kita default saja. Kemudian habis itu di close. Kita klik pesan untuk mencoba koneksinya. Kita arahkan ke PC pertama, kemudian ke printer. Jika berhasil, nanti di pojok kanan bawah ada panah, kita klik. Nah, jika tulisannya successful berarti dia itu sudah terkoneksi. Untuk melihat simulasinya yang ada gambar stopwatchnya, kita play. Nah, seperti itu simulasinya. Jadi jika sampai ke tujuan berarti koneksinya berhasil. Selanjutnya kita coba lagi yang PC kedua, tapi dengan cara klik desktop kemudian command prompt. Nah, di sini kita bisa menggunakan ping, kemudian alamat IP yang dituju. Misal saja kita mau melihat koneksi PC kedua ke server, berarti ping 192.168.10.1. Nah, jika ada tulisan replay, artinya itu berhasil gitu ya. Kemudian kita close. Itu untuk desain yang menggunakan pengalamatan statis atau manual. Selanjutnya kita coba yang menggunakan DHCP server. Kita
inputkan 4 PC. Kita menggunakan 4 PC di sini sama seperti tadi cara menginputkannya. Kemudian kita juga tambahkan printer dan 1 server. Kemudian untuk menghubungkannya sama kita gunakan switch. Dihubungkan ke internet berarti kita tambahkan port dan menggunakan mode DSL. Nah, untuk penggabelan sendiri kita pilih automatically. Nah, di sini kita nggak harus tahu strike atau crossover, jadi dia langsung otomatis. Nah, seperti itu. Jadi lebih memudahkan kita dalam simulasi. Tapi perlu diingat kalau dalam realnya berarti kita harus benar-benar tahu nih kita mau pakai kabel jenis apa. Nah, tinggal diklik server, kemudian dihubungkan semua dihubungkan. Jadi dia sudah langsung, kalau server komputer printer dihubungkan ke switch pakai kabel apa, dia langsung pakai kabel strike karena dia otomatis. Perlu diingat di sini kalau perangkatnya berbeda berarti menggunakan kabel strike, kalau sama fungsinya berarti menggunakan kabel cross. Kemudian sama kita kasih label IP yang akan kita gunakan untuk server, komputer, dan juga printer. Jadi yang membutuhkan IP itu adalah usernya, server, komputer, printer. Kita menggunakan 192 dan 168.20.1, kemudian urut 1, 2, 3, 4, 5. Setelah kita menggunakan statis sebelumnya, kita sekarang akan konfigurasi dengan DHCP. Klik server, kemudian desktop, IP configuration ini sama seperti sebelumnya. Ngisinya statis kalau servernya ya. Kita isi sesuai label tadi yang telah kita tentukan. Untuk subnet masknya kita pilih default, kemudian habis itu untuk DHCP server kita pilih di service, ada menu service di atas, kita klik, kemudian di sisi sebelah kiri kita cari DHCP, kemudian kita on kan dulu. Oke, kalau sudah on, di start IP address kita isi 2 karena tadi 1 sudah, server sendiri dimulai dari 2, 3, 4, 5 tadi ya. Nah, dan di sini ada jumlah IP user, yaitu banyaknya ada berapa, 4 komputer dan 1 printer, berarti kita isi dengan 5. Setelah itu kita save, kemudian kita close, kemudian kita klik PC untuk ngatur IP-nya. Nah, di sini kita pilih DHCP, nanti dia request, nah 2 sesuai label yang tadi kita tentukan ya, kemudian di close. Begitu juga untuk komputer-komputer selanjutnya, kita pilih DHCP, dia request, nanti langsung muncul IP yang ditentukan tadi. Begitu juga dengan PC yang terakhir, desktop. Kita pilih desktop, kemudian IP configuration, kita pilih DHCP. Nah, dia request, kemudian muncul. Nah, di sini kita close. Kemudian juga printer, config pas Ethernet seperti tadi, tapi yang statis kita rubah ke DHCP. Nah, kalau sudah, kita close. Nah, kita bisa mencoba koneksinya dengan klik pesan. Jika successful berarti dia sudah sukses, atau kita bisa juga coba menggunakan command prompt seperti tadi dengan ping, kita ping alamat IP PC terakhir, yaitu 192.168.20.5. Jika ada reply from, nah berarti itu telah berhasil. Sekian untuk video pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak.